Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas tentang topologi jaringan, tree topologi jaringan. Yang pertama ada daftar isi dari tugas ini, yaitu anggota kelompok, pengertian tree topologi, kelebihan tree topologi, kekurangan tree topologi, dan ada penutupnya. Lanjut, anggota kelompoknya ada saya sebagai ketua dan Apart sebagai wakil ketua kelompok. Anggota kelompoknya ada 8 dan ini anggota kelompok sisanya. Ada Dika Tahian, Aditya Putra, Ajriel Putra, Erik Kirana, Sahda Akbar, dan Restu Cahaya Nugraha. Lanjut, ada pengertian tree topologi. Tree topologi atau dikenal dengan topologi pohon adalah suatu struktur data yang menggambarkan hubungan hierarkis antara elemen-elemen dalam topologi ini. Setiap elemen disebut simpul atau nada terhubung dengan simpul lain dalam bentuk pohon yang memiliki satu simpul akar atau root dan simpul-simpul anak, yaitu child nodes, yang dapat memiliki simpul anak lagi. Ciri dari topologi pohon antara lain ada akar atau root, ada simpul, ada anak, ada induk, dan ada daun. Kemudian topologi pohon juga sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti dalam sistem file, struktur organisasi, dan pengolahan data, karena mampu mempresentasikan hubungan yang kompleks dengan cara yang terstruktur. Lanjut, ada kelebihan tree topologi. Kelebihan tree topologi diantaranya ada 1, menyediakan skalabilitas yang tinggi karena di tiap cabang node-nya dapat ditambahkan lagi. Kelebihan tree topologi 1, menyediakan skalabilitas yang Kelebihan tree topologi 1, menyediakan skalabilitas yang tinggi karena di tiap cabang node dapat ditambahkan lagi 1 atau lebih node tambahan dalam rantai hierarkis. Topologi tree lebih tahan terhadap gangguan karena kerusakan di satu node tidak mempengaruhi kinerja node lainnya. 2, mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. 3, topologi ini menyediakan skalabilitas yang tinggi karena di tiap cabang node dapat ditambahkan lagi suatu atau lebih node tambahan dalam rantai hierarkis. Topologi tree lebih tahan terhadap gangguan karena kerusakan di satu node tidak mempengaruhi kinerja node lainnya. Pemeliharaan jaringan di topologi tree lebih mudah. Identifikasi masalah jaringan di topologi tree juga lebih mudah. Topologi tree lebih aman karena data dapat dipilah dulu di node penghubung, sehingga tidak terkirim ke semua node yang tidak membutuhkan. Kekurangan tree topologi. Topologi tree lebih sulit dikonfigurasi jika dibandingkan dengan jenis topologi lain. Semakin banyak node yang ditambahkan, pemeliharaan topologi tree bakal lebih sulit. Topologi tree sangat bertumpu pada komputer atau node utama. Jika node utama mengalami kerusakan, maka semua node bakal mengalami masalah. Memerlukan kabel jaringan yang lebih banyak, perangkat dan kabel yang kian banyak bisa membuat biaya instalasi topologi tree lebih mahal. Memiliki lalu lintas jaringan yang lebih padat karena data perlu melakukan perjalanan melalui kabel backbone dan kabel utama. Jadi kesimpulannya, topologi pohon Kesimpulan topologi pohon mengisi perangkat jaringan dalam struktur
hierarkis mirip dengan cabang-cabang pohon dengan satu mode pusat rod dan mode-mode anak. Sekalitas topologi ini mudah untuk Skalibilitas topologi ini mudah untuk diperluas, memungkinkan menambah node baru tanpa mengganggu jaringan yang sudah ada. Pengolahan mudah dan struktur yang tertentu memeliharakan dan mengelolaan jaringan menjadi lebih mudah. Keandalan jika satu koneksi putus, hanya bagian dari jaringan yang terpengaruh, bukan seluruh jaringan. Penggunaan umumnya digunakan di lingkungan yang membutuhkan pengelompokan jaringan. Pengelompokan jaringan seperti di sekolah atau organisasi besar. Penutupannya. Penutupan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh iya, apakah ada yang mau ditanyakan? Bisa boleh nama bantuan, Ada yang ingin bertanya? Kita buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya sekali lagi? Nggak ada yang nanya, Pak. Tutup aja. Tutup aja apa gimana, Pak? Ya, tutup aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang topologi bus. Anggotanya ada perkenalan kelompok. Ada Alisa, Sayyidatur Rahma, Zahra Nur Ramadhani, Rahmadani, Naina. Lalu ada Gisa Nazma Gamara, Jimita Dwi Astuti, Siti Nurlaila, dan Monika. Lalu pengertian topologi bus. Pengertian topologi bus. Topologi bus adalah bentuk topologi jaringan yang paling dasar dan sederhana. Dalam topologi bus, semua perangkat seperti komputer, printer, dan server terhubung ke satu kabel utama atau yang disebut dengan bus. Bus ini berfungsi sebagai jalur komunikasi bersama yang membantu setiap perangkat untuk mengirim atau menerima data. Fungsi utama menyediakan jalur komunikasi bersama, fasilitas transfer data, kemudahan instalasi dan konfigurasi, efisien biaya, meningkatkan keterhubungan. Jenis-jenis topologi bus. 1. Topologi bus linear. Topologi bus linear merupakan bentuk topologi bus paling sederhana. Dalam topologi bus linear, semua perangkat terhubung secara langsung ke satu kabel utama yang panjang tanpa adanya percabangan. Topologi bus bersegmen. Bus bersegmen adalah pengembangan dari topologi bus linear yang menggunakan untuk membagi kabel utama menjadi beberapa bagian. Bagian tersebut dapat menghubungkan sejumlah perangkat tertentu.
untuk memperkuat sinyal yang melewati segmen-segmen tersebut. Topologi hibrio, topologi bus hibrid merupakan gabungan dari topologi bus dengan topologi jaringan lain seperti star atau ring. Dalam topologi bus hibrid, beberapa perangkat dihubungkan pada bus pertama, namun yang lain terhubung melalui subtopologi yang berbeda. Kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kelebihan lebih mudah dan sederhana. Desain unik, biaya lebih terjangkau, mudah untuk dikembangkan, tidak membutuhkan banyak hardware. Kekurangan mempunyai transparan data yang ada, tidak mudah untuk mendeteksikan kesalahan, kecepatan aksi yang berpengaruh pada perangkat lain. Cara kerja topologi bus mula-mula perangkat komputer terdapat kartu jaringan fisik terhubung ke satu kabel tunggal atau bus bebas untuk mengirimkan data ke semua node terhubung lainnya. Jika node di bus berkomunikasi, data disebarkan ke semua perangkat di bus. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyain nggak? Mas, sesi tanya jawab. Boleh. Apa pengaplikasian topologi PAS dalam kehidupan sehari-hari? Apa tadi? Dalam kehidupan sehari-hari. Ada jawabannya sudah siap? Jawabannya sudah siap? Halo, jawabannya sudah siap? Belum, Pak. Ya browsing atau cepat sekali. Ke browsing, Tab baru, bukan tab baru di atas. Kedepannya yang bertanya kasihkan dulu ke yang presentasi. Presentasi itu memberikan ilmu kepada orang lain. Ya. Jadi jangan membelakangi. Ya. Apa tadi? Pengaplikasian topologi PAS dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya laboratorium komputer di sekolah, jaringan rumah untuk perangkat lot, lingkungan kantor kecil, jaringan penelitian di universitas, sistem monitoring dan kontrol di pabrik, jaringan audio visual di gedung pertemuan. Segitu. Apakah jelas? Jelas? Sama. Ada yang lain? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Sekian. Jika tidak ada, sekian dari presentasi dari kami. Kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama ada daftar isi dari tugas ini, yaitu anggota kelompok, pengertian tritopologi, kelebihan tritopologi, kekurangan tritopologi, dan ada penutupnya. Lanjut, anggota kelompoknya ada saya sebagai ketua dan Apar sebagai wakil ketua kelompok. Anggota kelompoknya ada 8 dan ini anggota kelompoknya. Ada Dika Tandian, Aditya Putra, Adria Putra, Erik Kirana, Sada Akbar, dan Restu Cahaya Nugraha. Lanjut, ada pengertian tritopologi. Tritopologi atau dikenal dengan topologi pohon adalah suatu struktur data yang menggambarkan hubungan hierarkis antara elemen-elemen dalam topologi ini. Setiap elemen disebut simpul atau nada terhubung dengan simpul lain dalam bentuk pohon yang memiliki satu simpul akar atau root dan simpul-simpul anak, yaitu chief nodes yang dapat memiliki simpul anak lagi. Ciri dari topologi pohon antara lain ada akar atau root, ada simpul, ada anak, ada induk, dan ada daun. Kemudian topologi pohon juga sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti dalam sistem file, struktur organisasi, dan pengolahan data karena mampu mempresentasikan hubungan yang kompleks dengan cara yang terstruktur. Lanjut, ada kelebihan tritopologi. Kelebihan tritopologi diantaranya ada 1, menyediakan skalabilitas yang tinggi karena di tiap cabang node-nya itu Kela repan oleh sendiri. Yang lainnya nggak ngomong. Nya keluar lah repanya. Menyediakan skalabilitas. Ulangi dari judul. Kelebihan tritopologi. 1, menyediakan skalabilitas yang tinggi karena di tiap cabang node dapat ditambahkan lagi 1 atau lebih node tambahan dalam rantai hierarkis. Topologi tree lebih tahan terhadap gangguan karena kerusakan di satu node tidak mempengaruhi kinerja node lainnya. 2, mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. 3, topologi ini menyediakan skalabilitas yang tinggi karena di tiap cabang node dapat ditambahkan lagi suatu atau lebih node tambahan dalam rantai hierarkis. Topologi tree lebih tahan terhadap gangguan karena kerusakan di satu node tidak mempengaruhi kinerja node lainnya. Pemeliharaan jaringan di topologi tree lebih mudah. Identifikasi masalah jaringan di topologi tree juga mudah. Topologi tree lebih aman karena data dapat dipilah dulu di node penghubung sehingga tidak terkirim ke semua node yang tidak membutuhkan. Kekurangan tree topologi. Topologi tree lebih sulit dikonfigurasi jika dibandingkan dengan jenis topologi lain. Semakin banyak node yang ditambahkan, pemeliharaan topologi tree bakal lebih sulit. Topologi tree sangat bertumpu pada komputer atau node utama. Jika node utama mengalami kerusakan, maka semua node bakal mengalami masalah. Memerlukan kabel jaringan yang lebih banyak, perangkat dan kabel yang banyak bisa membuat biaya instalasi topologi tree lebih mahal. Memiliki lalu lintas jaringan yang lebih padat karena data perlu melakukan perjalanan melalui kabel backbone dan kabel utama. Jadi kesimpulannya, topologi pohon yang lainnya nggak baca. Semua harus baca kan dari awal juga. Kesimpulan topologi pohon. Baru 3 orang kan? Kesimpulan topologi pohon itu perangkat jaringan dalam struktur hierarkis mirip dengan cabang pohon dengan satu mode pusat, rod, dan mode anak. Sekalitas topologi ini mudah untuk Sekaligus topologi mudah untuk diperluas, memungkinkan penambahan node baru tanpa mengganggu jaringan yang sudah ada.
jaringan menjadi lebih mudah. Keandalan jika satu koneksi putus hanya bagian dari jaringan yang terpengaruh, bukan seluruh jaringan. Penggunaan umumnya digunakan di lingkungan yang membutuhkan jaringan seperti di sekolah atau organisasi besar. Penutupannya. Penutupan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada yang bertanya. Ada? Enggak. Ada yang bertanya, silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ayo, bertanya silakan. Ada yang ingin bertanya? Kita buka sesi tanya jawab. Ada? Halo? Udah tutup aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang topologi bus. Anggotanya ada Bus ya. Nen, topologi bus. ada Alisa, Sedatul Rahma, Jana Nur Ramadhani, Nia Ramadhani, Aina, lalu ada Gisa Nagamara, Ini Rabi Asuki, Siti Nuraya, dan Monika. Pengertian topologi bus. Bus. Woi. Bus. Topologi bus adalah bentuk topologi jaringan yang paling dasar dan sederhana. Dalam topologi bus, semua perangkat seperti komputer, printer, dan server terhubung ke satu kabel utama atau yang disebut dengan bus. Bus ini berfungsi sebagai jalur komunikasi bersama yang disebabkan di setiap perangkat untuk pengiriman dan menerima data. Di luar sebagian. Jalur komunikasi bersama dapat transport data, kemudahan instalasi dan konfigurasi, efisien biaya, meningkatkan keterhubungan. Jenis-jenis topologi bus. Satu, topologi bus linear. Topologi bus linear merupakan bentuk topologi bus paling sederhana. Dalam topologi bus linear, semua perangkat yang bersama yang pada mereka ada di bawah. Bapak gambar ini topologi hibrio, topologi bus hibrid merupakan gabungan dari topologi bus dengan topologi jaringan lain seperti star atau ring. Dalam topologi bus hibrid, beberapa perangkat dihubungkan pada bus utama, namun yang lain terhubung melalui sub topologi yang berbeda. Kelebihan dan kekurangan topologi lebih mudah dan sederhana. Unik dia yang terjangkau dan tidak membutuhkan pada
semua beda-beda masih berkomunikasi data disebarkan ke semua sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Jangan nanya enggak? Mana ditanya jawab? Aku apa pengaplikasian topologi PAS dalam kehidupan sehari-hari? Browsing, Nain. Ada jawabannya sudah siap? Jawabannya sudah siap? Halo? Jawabannya sudah siap? Ya browsing atuh kakak ngarobrol cepat cari. Yaitu browsing Sok tab baru, buka tab baru di atas. Kedepannya yang bertanya kasihkan dulu ke yang presentasi. Presentasi itu memberikan ilmu kepada orang lain ya. Jadi jangan membelakangi ya. Apa tadi? apa pengaplikasian topologi PAS dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya komputer di sekolah, jaringan ruang autopraktek, lingkungan kantor kecil, jaringan penelitian universitas, sistem monitoring dan kontrol di pabrik, jaringan audio